Assalamualaikum. Hari ini PPG saya itu sudah ke lokakarya di LK5 ya. Ini LK5 ini seperti ini. Saya terus terang ini belum pede ya, karena ini keseharian di sekolah itu pakai kurtilas, tapi sekarang diharuskan bisa membuat perangkat pembelajaran kurmen. Jadi ini masih belajar, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan karena saya masih belajar ya. Ini hasil dari pendapat saya lah. Apa saja ini lembar kerja kelima dari lokakarya menyusun pengembangan materi LKPD dan video sumber belajar ya. Di sini terdiri dari menyusun pengembangan materi ajar. Ini identitas kita, nama, kelas mahasiswa, fasenya berapa, kelas berapa. Diusahakan semester ganjil karena PPL kita kebetulan di semester ganjil. Elemennya apa, dan ini CP disesuaikan dengan CP sebelumnya yang di perumusan di LK sebelumnya ya. TP juga sama, ATP juga sama yang di LK sebelumnya, di LK 4. Ini kalau ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita menyusun pengembangan materi. Di sini ada 5 kolom, ada materi, ada apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Untuk materi itu adalah elemen yang kita ambil, yang mau kita jadikan modul ajar ini apa. Karena saya fase A, saya ngambil yang kelas 1 dulu ini tentang huruf hijaiyah dan Quran surat Al-Fatihah. Nah, di sini adalah materinya apa yang akan disampaikan ke peserta didik ya, seperti ini. Nah, terus kolom yang ketiga itu mengapa itu dijelaskan tentang materi apa, dijelaskan huruf hijaiyah apa dan lain sebagainya. Terus Al-Fatihah itu apa, dijelaskan di sini secara detail ya. Terus bagaimana itu metode atau model apa yang akan kita pakai untuk mengajarkan ini, materi ini ya. Itu bagaimana, misalnya saya dengan metode tanya jawab, diskusi, atau reading aloud, atau cooperative learning, berkelompok dan lain sebagainya ya. Itu sebagaimana kreatif, karena ini kan merdeka belajar, jadi kita harus berkreasi sendiri dan diusahakan jangan yang lots, tapi yang harus menuju ke hots. Bukan yang sulit ya, hots itu bukan sulit, tapi yang bisa memancing daya nalar peserta didik biar memancing pola pikirnya ya, kreativitasnya atau daya nalarnya, jadi tidak monoton kalau bahasa Sunda namanya. Nah, sekarang untuk apa tujuan dari semua pembelajaran ini? Di sini tujuannya untuk apa, merefleksikannya untuk apa. Nah, ini sepertinya mau menjelaskan tentang makna Al-Quran dengan baik dan lain sebagainya ya. Disesuaikan dengan kemampuan anak, jangan pernah di kurikulum merdeka ini jangan mempersulit anak ya, tapi harus memudahkan anak dan membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, jadi termotivasi anak untuk belajar begitu. Jadi di dalam kelas itu tidak ngantuk, tidak monoton, jadi penuh dengan kegiatan, diskusi, hidup gitulah inti nama. Nah, selanjutnya adalah yang menyusun LKPD. Di sini ada komponennya, itu ada 5 ya, terdiri dari judulnya apa ya, untuk nanti modul ajar. Terus petunjuk belajar, maksudnya kita memberi gambaran tentang materi kita, mau berupa gambar atau video.
dengan mengamati gambar atau melihat video gitu ya. Contohnya CP dan TP itu yang sudah dikerjakan sebelumnya. Di sini dicantumkan lagi. CP itu udah tujuan pelajaran. CP itu dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran dan tujuan pelajaran dikembangkan lagi menjadi ATP. Jadi harus CP itu berupa deskriptif ya, deskriptif narasi balelol. Kemudian dikembangkan di TP itu harus berupa poin-poin ya. Di ATP itu lebih banyak lagi poinnya, harus lebih berkembang. Nah, ini informasi pendukung adalah media yang akan kita gunakan untuk pembelajaran di sini ya. Mau apa medianya yang mendukung pembelajaran atau sistem kegiatan belajar mengajar kita nanti. Nah, ini yang kelima adalah langkah kerja kita. Bagaimana kegiatan pendahuluannya, bagaimana kegiatan intinya bagaimana, dan kegiatan penutupnya seperti apa gitu. Nah, yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini harus seharusnya ya terdiri dari kisi-kisi, soal dan rubrik. Di sini karena ini masih belajar jadi langsung aja ke rubriknya seperti ini. Dan pada penilaian itu harus dipisahkan antara guru dan murid ya, berbeda kolom rubriknya. Kemudian penilaian itu harus transparan kepada anak, jadi diberitahukan target kita menilai anak itu seperti apa. Misalkan untuk mencapai nilai A atau nilai 10 anak tersebut harus, nah ini contohnya, nah ini kalau memenuhi 4 kriteria skornya 4 misalkan. Apa kriterianya? Ya ini benar, tartil, jelas, dan fasih. Kalau ini semuanya terpenuhi sesuai ya, misalnya nilainya A, nah berarti skornya 4 seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh soal-soalnya ya, kisi-kisi dan soal-soal yang akan diberikan kepada anak disesuaikan dengan materi ajar yang tadi dirumuskan di atas ya. Ini seperti ini. Ini saya masih belajar ya, mohon maaf bila ada kekurangan, silahkan boleh ada masukannya silahkan. Seperti ini mah contoh aja. Nah, seperti itu. Ini kunci jawabannya, skornya seperti ini. Nah, ini yang terakhir adalah ILK 5C, menyusun media digital video sumber belajar. Nah, kita dituntut harus bisa membuat video pembelajaran sendiri disesuaikan dengan materi ajar. Ini yang udah saya buat, ini yang terbaru, yang harus saya buat yang terbaru. Ini yang sudah saya buat sebelumnya tapi disesuaikan dengan materi ajar. Jadi jangan hare-hare lamun bahasa Sunda, jadi harus sinkron, saling berkaitan ya dengan materi ajar. Begitu. Untuk kriteria videonya ya itu bebas katanya ya, bebas mau bagaimana backgroundnya, mau seperti apa, tapi diusahakan harus ada kita dalam video tersebut, tidak boleh pakai kartun atau suaranya saja, jadi harus ada video kita sedang berbicara. Begitu dari saya sharingnya, bukan mengajari ya, sharing gambaran seperti ini dari saya tentang lokakarya LK5 ya. Sebenarnya ini saya merasa masih ada kekurangan, tapi ya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi karena waktunya sudah habis guys, karena dibatas waktu ini, dikejar waktu. Besok ada baru lagi tentang asesmen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.